Seorang mantan anggota militer Kuwait, Abdul Aziz Al-Tiki, berhasil membuat peta 3D yang memperlihatkan Mekah pada tahun 600 Masehi, era Rasulullah masih hidup. Di masa itu Mekah adalah sebuah wilayah yang terisolasi di tengah gurun pasir pegunungan tandus kawasan Hijaz. Di mana di Mekah kala itu terdapat 7 kawasan Bani, yakni Bani Taim kabilah di mana Abu Bakar berasal, Bani Makhzum, kabilah asal Khalid bin Walid berasal, Bani Adi, kabilah di mana Umar bin Khattab berasal. Ada juga wilayah kedua Bani Adi, Bani Syam, kabilah Utsman bin Affan berasal, Bani Hashim, kabilah di mana Rasulullah berasal, Bani Amir, dan area Ka'bah yang berada di tengah yang menjadi pusat kota. Ka'bah kala itu masih ditutupi kain berkualitas tinggi bernama kiswah yang bercorak dan berwarna beragam. Di depan Ka'bah terdapat sumur air Zam-Zam, ada wadah minum dan tempat mencuci. Di arah samping Ka'bah terdapat Darun Nadwah, tempat para petinggi berkumpul dan bermusyawarah di masa pra-Islam. Melewati beberapa rumah orang-orang penting bagi Rasulullah, lalu melewati jalur memutar dekat bukit, terdapat rumah Abu Jahal, penentang papan atas dakwah Islam. Di bagian utara dekat bukit kecil, terdapat rumah Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah. Goa paling dekat dari Mekah adalah Goa Hira, tempat Rasulullah menyendiri yang biasa berangkat dari arah rumah Siti Khadijah. Bisa dilihat di peta ini, kota Mekah di masa itu masihlah sebuah wilayah kecil yang terpencil. Dan di video 3D tadi, Mekah hanya diisi kawasan rumah perumahan, di mana penghuninya adalah kerabat, musuh yang menjadi kawan dari Rasulullah. Semua bangunan tingginya sama rata. Tidak satu pun yang lebih tinggi dari Ka'bah, kecuali bukit dan pegunungan yang mengelilingi pemukiman. Di masa ketika Muhammad telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Ka'bah diperbaiki dan begini penampakannya. Bagian sumur air Zam-Zam telah ditutupi dengan pembatas yang dimaksudkan untuk menjaganya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Juga telah ada pagar yang mengelilingi Ka'bahnya pada tahun 700 Masehi, yang kemudian semakin bundar pada tahun 1200 Masehi. Tahun 1400 Masehi, penutup Ka'bah diperbaiki yang makin sempurna pada tahun 1500 Masehi. Pada abad 18, kompleks Ka'bah ditambahkan pagar yang makin bagus, berbentuk kubah-kubah kecil dengan beberapa menara. Abad ke-19, semuanya makin rapi dan perumahan bertambah di sekelilingnya. Menunaikan haji atau berziarah ke Mekah awalnya adalah perjalanan mengenai hidup dan mati. Panjangnya jalur dengan moda transportasi yang sederhana kadang membuat peziarah kesulitan. Belum lagi ancaman berhadapan dengan suku nomaden setempat. Hingga akhirnya terusan Suez dibuka dan kapal uap dan kereta api eksis pada paruh kedua abad ke-19. Perkembangan teknologi, transportasi, dan banyaknya dibuka jalur perjalanan, pendatang ke kota Mekah makin menjamur, membuat Mekah kian berbenah. Tahun 1910, pemukiman di sekitar Ka'bah makin padat saja. Kedatangan jemaah haji dari luar semenanjung Arab terhitung makin banyak pada tahun 1930, membuat Ka'bah makin ramai oleh orang-orang. Tiap tahun makin bertambah, membuat pemerintah Arab Saudi memutar otak untuk memudahkan para pengunjung dan jamaah. Dana didapatkan dari penerapan pajak untuk peziarah yang sebenarnya telah dipungut sejak tahun 900-an Masehi. Di masa kejayaan Ottoman, Kesultanan raksasa itu turut membangun beberapa pembangunan tempat inap peziarah yang semakin mempersempit lahan gurun pasirnya menjadi rumah-rumah yang berdempetan. Perjalanan peziarah Mekah ini pun meninggalkan jejak perdagangan yang unik. Tawaran jajanan, fasilitas inap, jasa angkutan, dan kebutuhan lainnya terus berinovasi. Dari tenan-tenan sederhana menjadi toko-toko serbaguna. Perputaran uang dari jejak peziarah ini membawa keuntungan tersendiri bagi Mekah dan Arab Saudi, membuat pemerintah semakin fokus pada pembangunan kota Mekah. Sebagai informasi, mobil pertama yang masuk ke Jazirah Arab itu adalah yang melintasi Mekah, dibawa oleh Syarif Aun Al-Rafiq, penguasa Makkah dari tahun 1882 hingga 1905.
Ini menandakan bahwa Mekah adalah wilayah pertama yang berkembang di Jazirah Arab. Sebenarnya, pemugaran besar-besaran dilakukan juga setelah serangan banjir yang terjadi pada tahun 1941. Di apit bukit dan tanahnya tidak dapat menyerap air, Mekah memang selalu dilanda banjir besar. Sejak tahun 1950-an, berkat pengaruh Wahabisme, banyak bangunan bersejarah yang dihancurkan. Bukan hanya bangunan yang akan memancing kesyirikan, tapi juga bangunan yang erat kaitannya dengan Nabi Muhammad. Pada 21 April 1925, pemakaman Jannatul Baqi, tempat keluarga Nabi Muhammad dimakamkan, dihancurkan oleh Raja Abdul Aziz bin Saud. Di situ terbaring Safiyah atau bibi Rasulullah, Ibrahim, putra baginda Nabi, putra Umar bin Khattab, dan ibu Ali bin Abi Thalib, Fatimah binti Asad. Dari laporan The Guardian, rumah Khadijah sendiri telah jadi toilet dan rumah tempat tinggal Nabi telah menjadi perpustakaan. Itu terjadi saat perluasan area Masjidil Haram dilakukan. Yang paling memilukan bagi umat muslim adalah rencana penghancuran makam Rasulullah untuk perluasan Masjid Nabawi. Juga ada Hotel Hilton berdiri di lokasi rumah Khalifah pertama Islam Abu Bakar. Mengutip Time, lebih dari 98% situs sejarah dan keagamaan kerajaan telah dihancurkan sejak 1985. Dan sekitar 95% bangunan berusia lebih dari 1000 tahun di Mekah dan Madinah telah hilang untuk perluasan Masjidil Haram demi tempat yang luas bagi peziarah dan calon haji yang jumlahnya makin ampun-ampunan. Bahkan kunjungan paling besar tiap tahunnya adalah yang ada di Mekah, Madinah. Hingga akhirnya di masa sekarang atau di masa modern saat ini, kota Mekah yang awalnya adalah wilayah yang terisolasi di gurun pasir berubah menjadi kota yang dipenuhi bangunan-bangunan menjulang tinggi. Salah satunya adalah jam terbesar di dunia, jam yang berada di kompleks 7 hotel pencakar langit di Makkah, Al-Burj Al Bait. Jam bernama Makkah Royal Clock Tower ini dibangun di tahun 2012. Terletak pada ketinggian 600 meter di atas bangunan 120 lantai dan berdiameter 43 meter. Jauh lebih tinggi dari Ka'bah. Transformasinya cukup signifikan, dan itu belum seberapa dibandingkan dengan rencana pembangunan di masa mendatang. Seperti yang diketahui, Pangeran Muhammad bin Salman punya rancangan kota futuristik bernama Neom yang direncanakan akan dihuni tahun 2024 dengan memindahkan pasir dan gunung demi pembangunannya dan menghilangkan ruang hidup warga. Dan untuk kota Mekah sendiri, di tahun 2023 akan dimulai proyek pembangunan Jalan Mekah, infrastruktur yang menopang kebutuhan kota 100 tahun ke depan. Ini bersanding dengan visi Saudi 2030 yang jadi fokus MBS. Proyek Jalan Mekah ini menghubungkan Jeddah Makkah Expressway langsung dengan Masjidil Haram. Dibangun di atas lahan seluas 1.250 juta meter persegi dan panjang 3,65 km dan lebar 320 meter. Menggusur 6 wilayah pemukiman, proyek ini terdiri dari 112 menara hotel berkapasitas 40.000 kamar, 82 menara perumahan, stasiun kereta api terbesar di Timur Tengah pada kedalaman 40 meter, jalan utama sepanjang 3,5 km membentang dari Siring hingga Jabal Omar yang akan dibuka di tahun 2023. Dan masih banyak lagi fasilitas lainnya. Semua demi target 30 juta jamaah umroh per tahun 2030. Pembangunan memang mengerikan.